Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal sel volta part 3. Part 1 sama part 2 sudah bisa ditonton di video sebelumnya tentang mencari enol sel, mencari notasi sel, aliran elektronnya, reaksi-reaksinya. Jadi sudah yakin itu sudah paham. Untuk materi dan konsepnya sudah bisa ditonton di video sebelumnya juga. Nanti silakan cari di playlist tentang sel volta. Sudah lengkap semua. Ini harus wajib dikuasai karena apa? Di UTBK pasti keluar sel volta bersama dengan sel elektrolisis. Karena dia bagian dari sel elektrokimia. Ini adalah pelajaran kelas 12 semester 1 ya. Oke, sudah lengkap semua. Silakan dipelajari konsep atau materinya supaya apa nanti untuk mengerjakan latihan soal ini teman-teman bisa paham. Untuk part 3 ini tentang deret volta atau namanya reaksi pendesakan. Ada trik asiknya menghafalkan deret volta ya. Lihatlah kalau Bapak Caesar nanti meninggal bla bla bla, itu sudah semua saya tulis di video sebelumnya tentang deret volta. Silakan dihafalkan karena dia berpengaruh. Kenapa? Karena kadang-kadang di soal itu tidak diketahui harga enol selnya. Maka teman-teman tidak bisa mengurutkan siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Oke. Seperti biasa, sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita mulai soal nomor 1. Ini yang diketahui apa, yang ditanyakan apa ya. Kita coba kita analisis bersama-sama. Soal nomor 1, di situ ada logam A dapat mendesak logam B. Berarti ini ada logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Yang ditanyakan adalah urutan. Nah, ada urutan ini. Potensial reduksi atau enol sel yang makin negatif. Ini harus paham. Makin negatif itu makin ke kiri apa makin ke kanan. Oke. Di konsep atau materi dari volta sudah dijelaskan ya. Makin ke kanan itu makin positif, makin ke kiri itu makin negatif. Oke, langsung kita mainkan di sini solusinya seperti apa untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Oke. Teman-teman harus paham trik asiknya di sini untuk pendesakan ya. Trik asiknya. Nah, trik asiknya. Oke. Logam kiri pada deret volta itu bisa mendesak. Nah, mendesak. Mendesak apa? Ion logam. Hati-hati kata-katanya. Ada logam, ada ion logam. Ion logam kanan. Kata-kata mendesak ini artinya apa? Kata-kata mendesak itu artinya dia bereaksi. Bereaksi. Oke. Yang saya garis bawahi di sini adalah logam. Yang ini adalah ion logam. Kiri bisa bereaksi dengan kanannya. Kata-kata mendesak nama lainnya adalah bereaksi. Sehingga kalau kita cek di sini, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Kata-kata dari larutannya dalam bentuk apa? Ion. Berarti lokasi dari A, tempatnya si A, itu harus sebelah kirinya dari si C. Kenapa? Karena A mampu mendesak, A letaknya di sebelah kirinya B. Kenapa? Karena A mampu mendesak logam B dari larutannya. Berarti secara logika di sini, maka A itu letaknya sebelah kirinya B. Nah, seperti itu konsepnya. A letaknya sebelah kirinya B. Kita lanjutkan lagi.
logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Kesimpulannya berarti logam C sebelah kiri, karena logam kiri itu dapat mendesak ion logam kanan. Berarti logam C itu letaknya sebelah kirinya B. Seperti itu. Gampang kok ya. Lanjut. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A. Berarti karena C itu tidak dapat mendesak logam A dari larutannya, berarti C letaknya sebelah kanannya si A. Berarti C ini A. Kenapa? Karena yang kanan tidak bisa mendesak ion logam yang kiri. Nah, C tadi tidak bisa mendesak logam A, maka letaknya C di sebelah kanannya A. Oke. Beda sama yang A. A dapat mendesak logam B, berarti A di kirinya. C dapat mendesak logam B, berarti C di kirinya. Tapi ternyata C tidak dapat mendesak logam A, maka C letaknya adalah sebelah kanannya A. Dari kesimpulan ini, maka bisa kita urutkan siapa yang paling kiri dan siapa yang paling kanan. Nah, yuk kita urutkan. Yang paling kiri jelas A, karena A lebih kiri dari B dan A lebih kiri dari C secara logika. Berarti A paling kiri. Nah, seperti itu. Yang paling kanan yang mana? Lah B ini, B paling kanannya A, B paling kanannya C. Berarti B itu letaknya paling kanan. Berarti yang di tengah siapa? Ya jelas C. Oke. Masih ingat deret volta? Semakin ke kanan, itu E0 selnya, E0 sel itu semakin positif. Nah, konsepnya seperti itu. Semakin ke kiri, jangan sampai salah ya. E0 selnya itu semakin apa? Semakin negatif. Semakin negatif artinya apa? Semakin kecil. Kalau semakin positif berarti artinya apa? Semakin besar. Oke, konsepnya lagi ya. E0 sel besar itu akan mudah mengalami apa? Reduksi. Berarti semakin ke mana? Semakin ke kanan, semakin mudah direduksi. Nah, itu kalau diperjelas lagi. Nanti semuanya sudah ada di konsep atau materinya di video sebelumnya ya. Semakin ke kanan mudah direduksi karena E0 selnya semakin besar. Semakin ke kiri, karena E0 selnya semakin kecil, maka mudah dioksidasi. Itu kalau diperjelas lagi. Mudah dioksidasi. Nah, masih ingat teman-teman, yang mudah direduksi maka bertindak sebagai apa? Oksidator. Berarti kesimpulannya nanti kalau dikembangkan lagi ya, ini semakin ke kanan maka oksidator semakin kuat. Konsepnya seperti itu. Oksidator semakin kuat. Nah, semakin ke kiri, karena dia mudah dioksidasi, berarti reduktornya semakin kuat. Reduktor semakin kuat. Nah, kalau ini konsepnya paham, ini enak, apapun yang ditanyakan. Kadang-kadang urutkan reduktor yang semakin kuat, berarti ke kiri. Urutkan oksidator yang semakin kuat, berarti ke kanan. Urutkan semakin mudah direduksi, berarti ke kanan. Urutkan yang mudah dioksidasi, berarti ke kiri. Nah, soal ini yuk kita cek. Urutkan yang makin negatif berarti semakin kemana? Ke kiri. Karena semakin ke kiri, E-selnya semakin negatif. Maka jawabannya adalah yang paling negatif A, yang paling positif B. Urutkan yang semakin negatif, berarti jawabannya B, C, A. Nah, seperti itu. Berarti jawaban untuk soal nomor 1, jawabannya adalah apa? Yaitu yang paling positif B, yang paling negatif A. Berarti jawabannya B, C, A. Karena yang diminta adalah urutan yang semakin negatif berarti ke kiri. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Sangat mudah sekali ya. Yang penting konsepnya ini harus paham. Soal nomor 2 juga sama konsepnya. Sama dengan model soal nomor 1. Oke, kita bahas soal nomor 2. Oke. Logam-logam LMP menunjukkan reaksi seperti ini.
Ingat, logam mendesak ion, bukan ion mendesak logam. Ini bacanya bukan L mendesak P, tapi P mendesak L. Karena ini logam, yang ini ion. Ya, ingat-ingat, logam itu berarti nggak ada muatannya, berarti logam. Yang ada ionnya, yang ada muatannya berarti ion. Berarti ini bacanya adalah P mendesak L. Oh, ternyata tidak terjadi reaksi. Berarti ini kebalik. Harusnya bukan P mendesak L, tapi L mendesak P supaya terjadi reaksi. Nah, kalau L mendesak P, berarti L-nya di kiri, P-nya di kanan. Logikanya gitu. Yang benar untuk soal nomor 1 itu kalau kita analisis, P mendesak L tidak terjadi reaksi. Berarti posisinya P itu sebelah kanan, L-nya sebelah kiri. Karena nggak mungkin P mendesak L. Lanjut yang kedua, ini M mendesak P dan ada reaksinya. M mendesak P, M mendesak ion P. Karena ada reaksinya, berarti posisi M itu letaknya sebelah mana? Sebelah kirinya P. Betul, M mendesak P. Oke. Lanjut berikutnya, L mendesak M, logam mendesak ion. Ada reaksinya yang terjadi. Berarti betul L sebelah kirinya dari si M. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita urutkan ya, siapa yang paling kiri dan siapa yang paling kanan. Yang paling kiri jelas siapa? L. L yang paling kiri. Yang paling kanan berarti P. P yang paling kanan. Yang di tengah-tengah berarti M. Nah, seperti itu. Yang diminta apa sekarang? Urutkan ketiga logam itu sesuai dengan potensial elektrode yang meningkat. Nah, meningkat itu berarti semakin apa? Semakin positif. Ini inol sel semakin positif ke kanan. Berarti urutannya itu semakin ke kanan. Ingat-ingat, semakin ke kanan, enol selnya semakin positif. Artinya positif, artinya apa? Semakin besar, artinya semakin meningkat. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 sudah bisa kita tebak. Jawabannya adalah LMP. Karena yang diminta semakin meningkat, berarti dari kiri menuju ke kanan. Berarti option jawaban di sini adalah yang B. Oke. Seperti itu. Ini adalah model soal tentang deret volta. Ya, silakan dipelajari supaya apa? Supaya paham trik asiknya dan juga cara menghafalkan deret volta. Lihatlah kalau Bapak Caesar nanti meninggal, alam mana ada air zaman kerajaan Fir'aun, cerdik cocok Nabi Sulaiman, pemeratas buta huruf, sambal bibik cukup hangus agak pahit. Nah, itu semuanya ada di video sebelumnya. Silakan cari di playlist, sel volta sudah lengkap semua. Oke, semangat belajar ya. Semoga semakin paham, semakin bisa. Jangan menyerah, pasti gampang kok ya. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.